Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pasti. Hari ini kita akan di sini udah ada ilmu pengetahuan alam gitu, IPA ya guys ya. Sebelumnya IPA kita udah belajar bab 1 sama bab 2. Sekarang kita akan belajar bab 3 yang bernamakan klasifikasi materi dan perubahannya ya guys ya. Ya, oke. Nanti bakalan ada materi-materi gitu ya guys ya. Kayak benda padat, cair, gas gitu ya guys ya. Terus ada unsur, senyawa, campuran gitu ya guys ya. Oke, sebelumnya jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, itu channel Raka Home. Nah, oke, lanjut yuk. Bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, ini yang A, cara mengklasifikasi materi. Nah, ya kita akan belajar cara mengklasifikasi materi gitu ya guys ya. Terus ini ada yang pertama klasifikasi materi gitu guys. Jadi materi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zat tunggal, yang kedua campuran gitu ya guys ya. Terus contohnya ada tiga. Yang pertama padat, cair, dan gas gitu ya guys ya. Kalau padat itu contohnya kayak buku ini gitu. Ini padat nih, padat. Ini juga padat nih, padat. Ini padat ya guys ya. Oke lah. Gimana ini? Ya itu padat. Terus kalau cair tuh kayak air putih itu cair gitu ya guys ya. Nih cair ya. Ini dalamnya cair maksudnya gitu ya guys ya. Oke. Terus ada yang ketiga itu gas. Kalau gas itu contohnya kayak asap, itu termasuk benda gas gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Di sini ada unsur, senyawa, dan campuran gitu guys. Nah, unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan gitu guys. Jadi ya pokoknya unsur tuh tidak bisa diuraikan gitu zat tunggalnya. Nah, ini ada iniannya ya. Materi dibagi menjadi dua, zat tunggal sama campuran gitu ya guys ya. Terus ini ada unsur sama senyawa dari zat tunggal. Nah, campuran ada dua, heterogen dan homogen. Homogen itu larutan, heterogen ada koloid, terus ada suspensi gitu ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, ini ada unsur mana? Unsur logam dan lambangnya. Nah, ini termasuk unsur logam. Nanti ada juga yang non logam. Yang pertama aluminium gitu guys. Yang pertama aluminium dilambangkan dengan Al, emas atau aurum, emas ya itu. Dilambangkan dengan Au, argentum atau perak dilambangkan dengan Ag. Kalsium atau calcium gitu ya guys ya, dilambangkan dengan Ca. Cuprum atau cuprum ya itulah pokoknya ya guys ya. Atau tembaga dilambangkan dengan Cu. Ferrum atau besi dilambangkan dengan Fe. Natrium atau natrium juga gitu ya guys ya, dilambangkan dengan Na. Plumbum atau timbal dilambangkan dengan Pb. Ini ada stannum atau bahasa Indonesianya tuh timah dilambangkan dengan Sn gitu ya guys ya. Nah, ini ada unsur non logam dan lambangnya gitu ya guys ya. Ini ada oksigen atau oksigen. Ini tulisannya pakai oksi, kalau Indonesia oksi. Ya, oksi. Ini pakai X sama Y, ini KSI gitu. Dilambangkan dengan O, hidrogen dilambangkan dengan H, karbon dilambangkan dengan C, terus ada belerang dilambangkan dengan S, fosfor dilambangkan dengan P atau fosforus gitu ya guys ya. Terus ada nitrogen atau nama latinnya itu iodium gitu ya guys ya. Oke. Terus ada nitrogen dilambangkan dengan N, ada iodin dilambangkan dengan I,
atau nama latinnya itu iodium gitu ya guys ya. Oke. Nah, ini ada sistem periodik unsur. Nah, unsur nih ada banyak nih. Wow. Ada non logam, logam alkali tanah, logam transisi, pos logam transisi, metaloid, terus ada halogen, ada gas mulia gitu, ada aktinida gitu, ada lantanida gitu ya guys ya. Oke, ini ada H1Li3 gitu guys. Oke. Nah, ini ada unsur. Perbedaan unsur logam dan non logam itu ada 3. Nah, perbedaan yang pertama dari logam adalah berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa gitu ya guys ya. Itu perbedaan yang pertama dari logam. Lalu perbedaan kedua dari pertama dulu ya. Perbedaan pertama dari non logam itu, kalau yang non logam ada yang berwujud padat, cair ataupun gas gitu guys. Nah, perbedaan kedua dari logam dapat ditempa dan dapat diregangkan gitu ya guys ya. Itu perbedaan kedua dari logam. Nah, kalau perbedaan kedua dari non logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa gitu ya guys ya, kalau yang non logam. Nah, perbedaan ketiga ya dari logam, konduktor listrik dan panas. Nah, kalau perbedaan ketiga dari non logam itu non konduktor gitu. Terus ini ada unsur logam dan non logam serta kegunaannya itu ada 4 gitu guys. Ya, yang pertama natrium. Nah, natrium itu kegunaannya bahan membuat lampu natrium gitu ya guys ya. Terus yang kedua ada strontium, dilambangkan dengan Sr. Nah, senyawanya itu buat membuat warna merah dari kembang api gitu ya guys ya. Terus yang ketiga ada magnesium untuk bahan pesawat gitu ya guys ya. Nah, yang keempat itu ada iodin untuk bahan antiseptik. Nah, senyawanya itu buat garam bariodium dan fotografi gitu ya guys ya. Nah, terus ini ada senyawa gitu guys. Senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan gitu guys. Kalau unsur kan tadi tidak dapat diuraikan gitu ya guys ya. Kalau senyawa dapat diuraikan gitu ya guys ya. Nih contohnya, ini ada H2O atau air ini. Ini contoh dari air itu adalah H2O gitu ya guys ya. Nih air nih adalah senyawa gitu ya guys ya. Nah, lanjut, ini ada campuran. Yang pertama campuran homogen. Campuran homogen itu campuran yang udah tercampur rata gitu, jadi nggak bisa dibedakan lagi, tapi bisa. Pokoknya campuran homogen itu yang sangat sudah terlarut gitu ya guys ya. Nah, ini ada larutan asam, basa, dan garam. Nah, kalau asam itu contohnya kayak cuka, itu termasuk asam gitu ya guys ya. Itu nggak boleh dimakan kecuali dengan makanan. Iya. Nah, terus ini yang kedua ada basa. Basa itu contohnya kayak sabun cuci tangan gitu ya, atau sabun mandi juga ada gitu. Tuh sama sekali nggak boleh dikonsumsi gitu ya guys ya. Terus yang B ada konduktor. Konduktor itu terbagi menjadi 2, yang pertama alami dan yang kedua buatan gitu guys. Nah, kalau yang alami itu contohnya kayak bunga mawar itu indikator bang, indikator ya guys ya. Indikator alami itu bunga mawar ya guys ya. Nah, kalau indikator buatan itu adalah kertas lakmus gitu ya guys ya. Jadi kalau dituangkan ke air gitu jadi bisa beda gitu. Itu namanya kertas lakmus. Ya. Itu indikator buatan. Terus ada garam. Ini ada larutan garam gitu. Nah, ini nih yang kayak kelereng gitu, itu misalkan garamnya gitu ya guys ya. Terus ini pelarutnya tuh air. Jadi ini garamnya adalah zat terlarut, airnya pelarut gitu ya guys ya. Nih ada larutan sama dengan pelarut ditambah zat terlarut gitu ya guys ya. Oke, nah ini ada campuran heterogen. Campuran heterogen tuh campuran yang
nggak bisa menyatu gitu guys. Contohnya ini ada air dengan minyak itu nggak bisa menyatu gitu guys. Oke, percobaan yang pertama kita akan campurkan antara air dengan minyak nih guys nih. Lalu kita udek-udek ya. Di ini tidak tercampur secara merata. Dan tidak tercampur secara merata disebut heterogen. Lalu percobaan yang kedua antara air dengan air lemon. Nah, kita campurkan ya. Oke. Oke, dan hasilnya rata guys, rata ini, rata, nggak kayak ini berpisah. Jadi ini disebut homogen. Percobaan yang ketiga kita menggunakan piring ini. Lalu kita campurkan kopi ini ya guys ya. Kita aduk-aduk. Ini bercampur secara tidak merata. Kecuali pakai air, bisa tuh merata. Air panas loh. Oke ya. Jadi ini adalah hidrogen, heterogen. Lalu percobaan keempat dan terakhir yaitu piring ini dengan kopi lagi gitu ya guys ya. Mana? Ini kopi. Jadi ini tercampur secara merata. Oh, tidak merata. Yang disebut heterogen. Enak. Ini kita berikan heterogen. Oke, ini ya. Jadi oke. Nah, di sini ada cara memisahkan campuran. Yang pertama dengan filtrasi. Ya, jadi cara memisahkan campuran itu ada banyak. Di antaranya ini ada filtrasi atau penyaringan gitu, guys. Di ini ada residu, ini ada filtrat, dan ini kristal garam gitu ya, guys ya. Garam itu ya. Nah, terus yang kedua ini ada sentrifugasi. Jadi sentrifugasi itu sebagai pengganti filtrasi gitu ya, guys ya. Nah, yang ketiga ini ada destilasi. Nah, ini biasanya dipakai pada saat industri-industri gitu ya guys ya. Nah, terus yang keempat ini ada kromatografi. Ini sangat banyak aktivitasnya gitu di dalam kromatografi itu ya guys ya. Nah, ini kegunaannya itu untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urine untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping gitu ya guys ya. Ya, oke. Nah, yang kelima ini ada sublimasi gitu. Jadi disublim gitu ya guys ya. Ini ada es batu campuran itu jadi biar menyublim gitu ya guys ya. Oke, nah ini ada benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menciptakan zat baru gitu ya guys ya. Jadi kayak air mendidih itu kan tidak menimbulkan zat baru gitu ya guys ya. Itu contoh dari perubahan fisika. Nah, yang kedua ini ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan yang menimbulkan zat baru gitu ya guys ya. Jadi misalkan kayu dibakar kan menjadi menimbulkan zat baru itu kayak arang gitu, jadi nggak bisa balik lagi gitu. Kalau kimia ya, fisika kan bisa balik lagi, kayak air mendidih jadi gas, gas bisa jadi air lagi gitu guys. Nah, terus ciri-cirinya ada 5 ini 4 bang. Yaudah, yang pertama ada pembentukan gas, yang kedua pembentukan membentuk
membentuknya gas, yang kedua membentuknya endapan, yang ketiga perubahan warna, mengalami perubahan warna, yang keempat mengalami perubahan suhu gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ini ada Raka TV, Raka Home, Raka Stra gitu. Nah, geser nih, jangan di sini. 1 2 3. Nah, ini ada Raka TV dan Raka Home tuh, subrek guys. Oke lah. Nah, habis deh. Ya, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raka Home. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.